Kita ini kalau istirahat, tidur atau santai itu jenenge ngenakno awak. Itu kan bodoh. Wong tidur layah-layah, kukar-kukur ning ranjam kok jare ngenakno awak. Itu kan melecehkan harkat manusia. Nah Kanjeng Nabi boten, dari awal darani istirahat itu kayak sholat. Kanjeng Nabi itu kalau punya masalah ekonomi, masalah beban sosial itu sering cerita ning Bilal, arifna ya Bilal. Mbok aku paringi istirahat Bilal, aku kasih istirahat. Apa istirahatnya Nabi? Yaitu saat Bilal azan dan bergegas melaksanakan sholat. Sampai Nabi ngendikan wa qurratu aini fis sholat. Aku itu tenang nak sholat Bilal. Sehingga beliau tersiksa. Kalau tidur itu tidak merasa nyaman karena menunggu sesuatu yang disenangi Nabi, yaitu sholat. Sehingga kalau sholat, kalau kita akan kebalikan, sholat itu problem. Mergo ganggu wong tuh. Kalau Nabi kebalikan, titah manusia sing seneng turu seneng istirahat dianggap problem. Karena beliau syauk isak cepet-cepet napa? Sholat. Sehingga kalau Nabi pas sumpek, pas sedang ada masalah sosial atau keluarga niku, ngendikan teng Bilal, arifna ya Bilal, mbok aku dikasih istirahat. Niku nak Bilal sekali azan, niku Nabi wajahnya kita berbinar-binar senang. Dan itu rahasia bagi Aisyah, sudah rahasia keluarga. Do senang semua keluarga senang. Go Nabi badhe napa? Salat. Nabi ketok ceria, ketok senang. Go Nabi sendiri mbak dawuh wa qurratu aini fis salat. Sehingga dengan cara berpikir begitu, itu beliau mudah sekali, atau yang meniru beliau mudah sekali melakukan tatajafa junubuhum anil madhaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Karena muslim sejati kan logikanya gampang. Masa saya orang yang punya akal, punya iman, nikmati kukur-kukur ning ranjam ambek molat-molet. Mestinya aku luwih nikmati datang mencari Tuhan, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Bercengkrama dengan Tuhan, bermunajat dengan sehingga ketika bercengkrama dengan Tuhan, munajat, tahajud itu nyaman. Sehingga nganggap tidur itu problem. Hanya itu kodrat manusia, ngantuk ya kita tidur. Tapi dari awal dianggap problem. Ibadahnya yang dianggap satu pesta, satu arus, satu nopo pesta. Paham ya? Nah kita kan walian, nopo? Ya. Tahajud dianggap problem, kukur-kukur ning ranjam dianggap pesta. Ini kan bodoh. Tobat ya, jangan ngaji ini apa? Tobat. Itu penistaan harkat manusia, paham? Penistaan harkat apa? Kita yang katanya punya akal, punya visi modern, jebule ngledek mau seneng kukur-kukur dhuwur ranjang. Bagaimana orang kaya ini punya harkat ketika pesta dengan Tuhan, munajat dengan Tuhan, dianggap sebuah problem. Akale ning ndi? Wong pesta ambek pangeran dianggap problem. Dan ini yang dilakukan para nabi. Sampai Sayyidina Umar ketika kena panah dan ketika ditarik itu sakit. Mergo panah itu bentuknya kados pancing, ditambah mlebu ditarik tambah sakit. Mergo bentuknya kados pancing mboten grendele. Apa kata Sayyidina Umar? Ya wis mbok jupukna aku pas salat. Ketika beliau pas salat dijupuk niku mboten krasa. Aku salat wis ono salam krungu. Ono apa ya krungu. Paham ya, itu jenis al-bidayah lahian nihaya. Kalau kamu dari awal cara merekonstruksi pikiran salah, jadi kamane background cara berpikir itu salah, nggih salah terus. Kalau baleni malih, terus masalah cara berpikir itu kita harus anut Rasulullah. Di misalnya Nabi itu nganggap sholat itu istirahat, nganggap tidur itu kodrat manusia. Jadi tidur yang dianggap problem, bukan sholat yang dianggap apa? Sehingga coba sampean delok teng Quran, tatajafa junubuhum. Mereka mengangkat lambungnya, ngangkat songko tempat tidur, anil madhaja. Lho bahasa Arabe nggon turu ora jenenge nggon turu. Nggon turu artine nggon setengah mati, nggon wong aras-arasen, nggone wong kukar. Sementara sholat itu satu pesta dengan Tuhan, satu komunikasi dengan Tuhan, Raja alam raya ini. Wong kowe ketemu presiden bangga mrakaru. Mestinya cara logika kita, lo sholat itu harus kastanya tertinggi karena tempat di mana saya munajat be pangeran, komunikasi be pangeran. Sementara ranjam statusnya mau tempat tidur, tempat arasan. Dengan logika ini kita mudah sekali mengorbankan sing jenenge tempat tidur demi sholat, paham ya? Nah tapi itu dari awal cara berpikir orang ngono, jangan ngantuk orang azan, waduh, wayahnya pisan, oh 2,5 munafik. Itu dalam terminologi Quran bahasa ekstrimnya itu setengah munafik kalau logika begitu.
Iku sing disebut Quran wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wong munafik ku salat tapi ora rasa-rasen. Jadi nak salat yo ana rasa-rasen ku ana semi munafik e cara Quran. Lho niki tenan. Iku wonten ayate. Nggih wa idza qamu ila sholati qamu napa kusala. Supaya kamu tidak munafik nak salat kudu trengginas karena kamu anggap itu pesta. Satu kehormatan. Di mana kita hanya seorang hamba diberi hak komunikasi dengan Allah Raja alam ini. Ya cara berpikir diulang-ulang, kados kula harus diulang-ulang terus. Ya Allah, saya sedang komunikasi dengan Engkau Raja alam ini. Engkau adalah zat paling penting dalam kehidupan saya. Engkau adalah zat paling penting dalam kematian saya. Sehingga diulang-ulang. Dan itu yang dilatihkan Nabi Ibrahim kepada semua umat. Ini gue inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, engkau zat terpenting. Karena engkau zat terpenting, sholat saya demi engkau, hidup mati saya juga di tangan engkau. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dengan logika ini, dengan tauhid ini, nak urip kula terserah jenengan, mati kula terserah jenengan. Kula pun nyerah total, aslamtu li rabbil alamin. Kula nyerah teng jenengan. Atau sebagian redaksi wa ana awalul muslimin. Ya, tapi tenggene umat Nabi tentu dirubah wa ana minal muslimin. Jadi terus total penyerahan dirinya pada Allah itu total. Dan ini rasional. Menyerahkan diri pada zat agung, zat paling penting. Luwih ra rasional meneh nasib mbok serahno ning tempat tidur. Utang akeh, masalah akeh, sembuh pokoke penting turu sik. Kowe turu artine rak nyerah lah. Semua badan kamu, akal kamu nonaktifkan, mbok offno, mau mbok pasrahno tempat tidur. Paham? Lho ngono kok ngaku pinter, paham iki apa? Paham ya? Ya kok ngaku soleh, kok mentolo, teke keliru, ngaku soleh, ngaku Lewat ngaji niki sampean akan tahu kenapa tidur dianggap problem, sholat dianggap pesta. Sehingga kita nganggap tempat tidur itu problem kodrat manusia. Karena kita ditakdir manusia, maka kita tidur. Itu saja. Tapi nganggap sholat itu pesta, munajat. Dengan logika begitu, kita kalau sholat itu senang, kalau tidur sak kadare. Paham ya? Nah kita sering kuale. Sering apa? Muga-muga lewat ngaji ini sudah kuale. Jadi, gunane ngaji pancen sing kuale, jadi orang apa? Kuale. Paham? Makanya Nabi itu kalau istilahnya wa qurratu aini fis shalah. Terus itu ditiru oleh ulama-ulama kata Jalaluddin Rumi, darani itu malam pengantin. Terus sinten ulama era sinten terus itu semuanya dimodifikasi, disyariatkan sesuai konteks masing-masing. Tapi secara umum mereka nganggap nak ibadah jenis mu'anasah. Mu'anasah itu bercengkrama asik. Ya cara bahasa gaulnya apa bercengkrama asik. Sing disebut yang torekoh terus orang torekoh gawe ajaran saya ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Orang itu kalau ingat Allah, ingat fungsinya Allah, ingat ke eksistensi Allah, keberadaan Allah, tentu hati ini tenang. Saya itu fanatik kalau ada kesempatan ngaji itu saya tidak mau lihat. Karena itu tadi saya melakukan kebenaran. Korano ibadah tertinggi umat Nabi kayak mulang, kayak napa mulang. Mergo lewat mulang ngeten iki wong Islam sadar pentingnya keberhadiran Allah Subhanahu wa taala. Nek gak ono ulama iku wong ra ono sing iso nerangno taqarrub ila Allah kaya ulama. Mergo ulama lah sing iso nerangno logika betapa eleke turu, betapa apike so. Nek ra ulama ya ora iso. Ya mubalek rada iso paling nerangno gunane salat go jalbur rezeki malah wong Islam dilatih kapitalis. Lembaga religius spiritual dikompensasekno mbek material. Paham malah jegelan malah wajaran apa malah ra jelas. Masuk lembaga sakral dikompensasekno mbek napa? Ambek napa? Kapitalistik, ambek napa materialis. Kulo termasuk kiai paling nentang. Kowe nak salat ngene rezekimu jembar. Salat itu sesuatu yang sakral, jangan kompensasikan dengan yang materialistik. Nah, tapi wong Islam nak ra salat rezekine piye? Cina ora tau salat sugih. Rezeki opo kok? Cina ora tau napa? Salat, ora tau duha ngene napa? Sugih-sugih. Padha-padha duha mari sugih santri ak sugih kabeh. Mbu wedina duha. Wedina napa? Ibadah mek pangeran mulai buaya uripe di rumah pangeran nganti mati sing rumah pangeran. Salat pisan
ngajak transaksi. Kalau ini penentang berat ya, ya mergo ora ulama, jadi ya penak ngomong pelang-pelang. Paham? Karena itu penting, mulang itu penting. Sampai Nabi ngendikan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Terbaik yang terbaik dari kalian sing ngajarkan Quran. Ini ngajarkan kayak begini. Misalnya dari awal sholat itu dari awal. Itu kalau ulama, kalau Nabi Muhammad terus ditiru para ulama, cara bahasakan itu tidak problem, tapi pesta. Kematian dari dulu ya tidak dibahasakan kematian, tapi pesta. Wadan nalqal ahibbah Muhammadan wasal. Tapi kita boten. Kita ini anut bahasa-bahasa wong-wong sing non agama. Darani kematian kepunahan. Ganggem dinosaurus tadi. Nganggep kematian apa? Kepunahan. Nganggep kehidupan dari hukum sosial, hukum alam. Kapan kita jadi mukmin sejati kalau nganggep kehidupan adalah hukum alam, nganggep kematian Paham gini lewat ngaji niki ben imane sampean tambah kukuh.